Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia dan kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff, khususnya analisis MES. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang terhormat Ibu Yurni Oktarina STMT selaku dosen mata kuliah rangkaian listrik. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Analisis rangkaian. Analisis MES digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik menggunakan arus yang mengalir dalam loop tertutup dari suatu rangkaian. Analisis MES memberi kita metode yang berbeda untuk menganalisis rangkaian listrik menggunakan arus MES atau arus loop sebagai variabel utama. Perhatikan bahwa loop adalah jalur tertutup tanpa node yang dilewati lebih dari satu kali. MES adalah loop yang tidak mengandung loop lain di dalamnya. Berikut adalah cara menganalisis MES atau arus loop. 1. Arus loop adalah arus yang dimisahkan dengan mengalir dalam suatu loop atau lintasan tertutup. Kedua, arus loop sebenarnya tidak dapat diukur atau arus permisalan. Ketiga, analisis MES berprinsip pada hukum Kirchhoff kedua atau KVL, di mana jumlah tegangan pada satu lintasan tertutup sama dengan 0. Keempat, arus merupakan parameter yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, kelima, analisis ini dapat diterapkan pada rangkaian sumber searah, DC, maupun sumber bolak-balik, AC. Berikut juga ketentuan dalam menganalisis MES. Yang pertama, buatlah pada setiap loop atau arus asumsi yang melingkari loop. Kedua, pengambilan arus loop terserah kita, bebas, yang terpenting masih dalam satu lintasan tertutup. Ketiga, arus loop dapat searah satu sama lain ataupun berlawanan, baik searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Biasanya, jumlah arus loop menunjukkan jumlah persamaan arus yang terjadi. Yang kelima, metode ini mudah jika sumber pencatunya adalah sumber tegangan. Dan yang terakhir, yang keenam, jumlah persamaan sama dengan jumlah cabang dikurang jumlah junction plus 1. Berikut adalah contoh gambar dalam menentukan analisis MES. Setelah kita membahas dan menelaah apa saja ketentuan yang dibutuhkan dalam menganalisis MES, kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, di sini kita diminta untuk menentukan arus I dengan gambar di bawah ini. Sebelum kita menentukan persamaan 1 dan persamaan 2, kita terlebih dahulu harus menentukan arah arus loop berputar. Mau searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam itu terserah. Di sini saya misalkan arah arus loopnya
searah dengan arah jarum jam. Loop 2 juga searah dengan arah jarum jam. Setelah kita menentukan arah arus loop, kita akan memasuki tinjauan loop 1, di mana sigma V sama dengan 0 min 16 ditambah 2I1 ditambah 9 ditambah 3 dalam kurung I1 dikurang I2 sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan satunya 5I1 dikurang 3I2 sama dengan 7. Kemudian untuk tinjauan loop 2, sigma V sama dengan 0 min 9 ditambah 6 ditambah 6I2 ditambah 3 dalam kurung I2 dikurang I1 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan persamaan duanya min 3I1 plus 9I2 sama dengan 3. Setelah mendapatkan kedua persamaan tersebut, kita akan mensubstitusikannya untuk persamaan 1 dan persamaan kedua. 5I1 dikurang 3I2 sama dengan 7. Kita kalikan 3. Kemudian min 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 3 dikali 1. Maka hasil didapat adalah 12I1 sama dengan 24. Atau I1 24 per 12 sama dengan 20 ampere. Maka nilai arus yang kita dapatkan dari gambar ini dengan arah loop searah dengan jarum jam adalah 2 ampere. Kemudian untuk soal nomor 2. Tentukan nilai I dengan analisis mesh. Sama seperti sebelumnya, kita diharuskan untuk menentukan arah arus loop dulu. Mau searah jarum jam ataukah berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini saya misalkan lagi dengan searah jarum jam. Loop 1, loop 2, dan loop 3-nya searah dengan arah jarum jam. Kita masuk ke tinjauan loop 1. SV sama dengan 0 dikurang 5 ditambah 6I1 dikurang 5IA sama dengan 0, di mana I1 sama dengan IA dikurang 5 ditambah 6IA dikurang 5IA sama dengan 0. Maka IA yang didapat adalah 5 ampere. Kemudian untuk tinjauan loop 2, SV sama dengan 0 ditambah 5A ditambah 10I2 ditambah 25 sama dengan 0, di mana I2 sama dengan 25 ditambah 10I2 ditambah 25 sama dengan 0. Maka I2 min 50 per 10 sama dengan min 5 ampere. Maka setelah dapat tinjauan loop 1 dan loop 2, maka akan didapatkan hasil I sama dengan min dikali I2 atau min dikali min 5 sama dengan 5 ampere. Maka nilai arus I yang terdapat pada gambar analisis mesh kali ini yang searah dengan putaran jarum jam adalah 5 ampere. Baiklah, setelah membaca dan menelaah tentang ketentuan-ketentuan analisis mesh dan 2 latihan contoh soal sebelumnya, di sini kita mempunyai latihan soal untuk melatih kita dalam berhitung
dan menentukan arah arus loop yang akan kita kerjakan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan kali ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.